Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya punya tema yang judulnya adalah etalase kehidupan. Wah. Etalase kehidupan berbicara mengenai apa? Saya berikan sebuah contoh. Tadi pagi saya ceritakan kami punya kesukaan itu. Kalau pergi makan Bapak Ibu Saudara ke warung touchscreen. Warung touchscreen itu zaman sekarang kalau milih menu pakai iPad itu loh. Bukan. Warung touchscreen itu bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah warung yang ada etalasenya. Jadi kita tinggal tunjuk. Ya. Touchscreen ini kan tunjuk layar sentuh ya. Tapi yang kita suka bukan yang pesen pakai iPad, yang langsung nunjuk. Bahkan kalau pergi ke Bali, pelayanan di Bali, tujuan pertama, ada satu warung Bapak Ibu Saudara yang masakannya sangat sedap. Dan kita itu bisa milih kan di dalam etalase itu. Sama Bapak Ibu Saudara. Etalase kehidupan berbicara apa? Apa yang sedang dipajang di situ? Seringkali kita lagi mau makan, kita memilih makanan ini, kita lihat, wah ada menu apa yang menarik loh. Kalau di Bali itu serunya apa? Karena kan mereka walaupun warung masakan Jawa, mereka berjualan ada makanan-makanan Balinya. Jadi ada beberapa menu yang wah ini gak ada di Jawa. Jadi kita melihat, wah kita mulai memilih. Dan kalau kita lihat dalam satu etalase kan kita selalu melihat apa yang menarik. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kalau misalnya mau belanja pun juga sama. Kita pergi ke toko, kita lihat barang yang di-display. Wih ini misalnya ini barang-barang terbaru nih, keluaran terbaru. Pasti itu yang di-display atau barang yang paling bagus, barang yang icon, yang punya menjadi icon, yang menjadi sebuah icon dari toko itu atau merek itu. Itu akan dipajang dalam sebuah etalase. Kalau kita masuk ke toko Bapak Ibu Saudara, yang dipajang di etalase barang diskon apa barang terbaik? Barang terbaik. Karena apa? Ini melambangkan, ini produk terbarunya, yang terbaiknya. Seperti itu. Sama. Kita di dalam sebuah kehidupan, kita ini seperti di dalam sebuah etalase. Dan semua orang bisa melihat kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya. Di 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nanti kita akan bahas lebih mengenai ini. Tapi ini adalah ayat yang menjadi tema pada sore hari ini. Saya sedikit mau mereview Bapak Ibu Saudara dari apa yang terakhir kali saya sampaikan waktu ibadah Jumat Agung mengenai gambar diri atau identitas. Karena yang pertama adalah kita harus melihat cara Tuhan melihat kita. Bagaimana Tuhan melihat kita. Apa yang Tuhan lihat tentang kita. Cara Tuhan melihat kita ini seperti apa? Yang pertama ini harus dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari sejak awal Allah sudah menciptakan segambar dan serupa. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengenal dosa, maka si jahat ini mulai merusak gambar diri, mulai merusak identitas manusia. Tapi kita semua juga
percaya dan kita semua juga sudah merayakan kematian dan kebangkitan. Kenapa harus kematian dan kebangkitan? Karena kalau nggak bangkit, di mana kuasanya? Kalau nggak mati, di mana penebusannya? Jadi kematian dan kebangkitan ini kekuatannya luar biasa. Kuasa penebusan dan kebangkitan Kristus sudah cukup untuk memberikan kita identitas yang baru. Katakan sama-sama, identitas yang baru. Amin. Amin. Artinya kita sudah ditebus, kita sudah menang. Kenapa kok ini harus diingatkan setiap hari? Bahkan tiap hari saya sendiri harus mengingat-ingat bahwa tiap kali ada apapun yang kita hadapi, si jahat karena pasti akan terus menyerang, mengintimidasi. Tapi tiap hari kita selalu mengingat, oh iya, kan aku sudah ditebus. Oh iya, kan Tuhanku lebih besar. Yang tadi, kita hidup di dalam Dia hidup di dalam kita. Sama seperti lagu itu. Yang berikutnya adalah apa yang dunia lihat tentang kita. Matius 5:13-15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, yang berikutnya ini penting Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat yang ke-16, sengaja ayatnya saya pisah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan rindukan adalah supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa. Nah, ini tidak akan mungkin bisa terjadi Bapak Ibu Saudara jika kita tidak tinggal di dalam Dia dan Dia tidak tinggal di dalam kita. Tidak mungkin bisa terjadi. Saya mau cerita. Ada dua dokter yang viral, terutama di sosial media. Dokter ini punya kepribadian dan cara yang sangat bertentangan. Mereka punya maksud yang sama, maksud yang baik, tapi caranya sangat berbeda. Dan dua dokter ini Bapak Ibu Saudara, mereka dipertemukan dalam satu acara podcast. Wah, akhirnya mereka ditanya, dilempar pertanyaan. Dokter yang pertama dibilangin, "Dok, coba kalau ada pasien yang ngeyel gimana? Kamu sudah kasih tahu gini, tapi tetap ngeyel." Wah, dokter yang satu bilang, "Jadi gimana ya? Kalau menurut saya akan terus jelaskan. Saya akan beri pengertian, kenapa kok tidak boleh, kenapa kok harus gini. Kok bisa sih dok? Kok kamu bisa sabar banget? Kok kamu bisa positif banget nih sama pasien ngeyel?" Wah, jawabannya menarik Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, "Ya karena gimana? Yang belajar ilmu kedokteran saya, yang lebih tahu saya, kan dia nggak tahu. Jadi ya sudah,
saya harus membimbing pasien ini. Saya merasa saya punya beban untuk gimana caranya supaya dia ini bisa memahami dan mengerti, akhirnya dia nurut. Oh kayak gitu. Iya. Bahkan dokter ini cerita, bahkan saya ketemu pasien yang ngeyel bahwa ini anak saya diguna-guna. Wah, makanya dia batuk-batuk, dia sampai nafasnya susah dan segala macam. Akhirnya dia jelasin, oh ini itu penyakit namanya gini. Tahu jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Jawaban dari si pasien ini apa? Tidak mungkin, anak saya ini diguna-guna pasti. Akhirnya dijawab sama dokternya, ya betul, itu setannya internasional, namanya tuberkulosis. Wah, bingung kan? Tapi kalau gak dikasih pengertian kayak gitu, ini akan ngeyel terus. Yang satunya dokternya, nah, sekarang kalau kamu dok, ketemu pasien ngeyel gimana? Saya pernah ketemu pasien, katanya, ngerokok terus gak mau berhenti. Saya sudah kasih semua buktinya, semua apa yang bisa dimunculkan, artikel apa, semua buktinya udah ada, tapi tetap ngeyel. Lah terus gimana? Ya sudah, saya biarin aja. Karepmu kok paru-parumu bledos, katanya. Karena apa? Ini orang Solo aslinya, dia kuliahnya di Jawa, jadi ngomongnya bahasa Jawa. Terus dia bilang gini, nek karepmu, nek paru-parumu bledos, aku sing sugih, katanya. Wes ra usah tak kandhani, udut wae. Ngono, gitu katanya Bapak Ibu Saudara. Sana kamu pada ngerokok. Wah, nanti kalau udah pada sakit datang sama saya ya, sini berobat biar saya kaya. Oh katanya gitu. Jadi dua cara yang berbeda. Ini saya lihat-lihat, wah, saya jadi merefleksi diri Bapak Ibu Saudara. Wah, kalau manusia lama, kalau di jalan ketemu mobil motor yang nyetirnya ngawur, rasanya gemes sekali. Rasanya pengen, wah, emosi. Kayak itu. Wah, dasar wong ora iso nyupir, ora iso delok, duwe motora misalnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan apa? Supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi gimana caranya? Jujur kan susah. Tapi yang Tuhan rindukan apa? Kita menjadi terang. Cara berpikir kita, cara bicara kita, ketika didasari kasih. Loh kayak yang satunya tadi. Karena dia kasihan. Ya kan? Muncul rasa kasihan itu karena apa? Aduh, orang ini sudah sakit, dia nggak tahu, nggak paham. Jangannya bukan dimarah-marahi, di kata-katain, tapi dikasih tahu baik-baik bahwa gini loh. Wah, saya jadi berkaca Bapak Ibu Saudara. Nggak lama Bapak Ibu Saudara, saya ini belajar dari suatu kejadian. Ada kejadian salah paham. Tapi ada yang datang ngomong dengan firman, dengan apa? Kita membahas tentang mengampuni, kita membahas tentang Alkitab gini-gini. Tapi caranya kayak tadi, ngamuk-ngamuk, nuding-nuding orang gini-gini. Saya jadi mikir, ini kok jadi apa yang dikatakan dengan apa cara yang dilakukan kok tidak sesuai. Saya jadi merefleksi diri, sama seperti ini. Manusia lama kita Bapak Ibu Saudara, yang muncul daging. Tahu kebenaran loh, kebenaran tahu gak? Kebenaran tetap tahu. Tapi cara yang dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran. Akhirnya kita
tidak menjadi terang. Itu Bapak Ibu Saudara yang iblis kerjakan. Iblis pengen cara kita tetap cara yang lama. Supaya apa? Supaya orang tidak pernah melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Saya punya contoh juga. Nah, ini mungkin kamera bisa tunjukkan. Yang iblis pengen tempel kehidupan kita. Oh, hidupmu akan berharga kalau orang lihat, kalau kamu ini berprestasi, kalau kamu ini sukses. Coba berapa banyak kamu punya achievement, pencapaian di dalam kehidupanmu. Dulu saya pernah Bapak Ibu Saudara, yang lalu saya bersaksi bagaimana saya mengejar kesuksesan di luar supaya orang ini lihat, oh ternyata bisa punya karir di luar. Yang berikutnya, apalagi dunia akan berkata bahwa, oh kalau kamu punya cukup banyak harta dan kekayaan, maka kamu baru diakui oleh dunia. Kalau kamu cukup punya banyak uang, harta benda, maka orang akan memandang engkau. Apalagi Bapak Ibu Saudara, contoh ini. Talenta dan karunia. Kalau orang punya talenta, punya karunia, dan itu yang menjadi nilai dari dirinya. Misalnya dia punya talenta berolahraga luar biasa hebat, dan tiba-tiba satu kali dia cedera. Sia-sialah talentanya. Tapi apakah itu menghilangkan jati diri? Kalau itu yang dipasang dan itu yang dipakai menjadi jati dirinya, ketika itu hilang, dia juga akan sama kehilangan jati dirinya. Dia akan bingung, waduh gimana? Begitu juga dengan karunia. Banyak orang diberikan Tuhan karunia. Mau itu karunia penglihatan, mau itu karunia bernubuat. Tapi apakah itu nilai dari kehidupan kita? Tidak. Bukan itu. Yang nomor satu adalah kita rindukan supaya yang tadi, Yesus itu yang kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanggalkan lagi semua identitas yang palsu yang si jahat ini coba tempelin. Mari kita tanggalkan itu setiap hari. Karena apa? Karena manusia lama itu harus terus diproses. Kalau enggak, kalau kita tidak persilahkan Roh Kudus, ayo Roh Kudus tolong. Ayo Tuhan, yang tadi lagunya kan, tinggal di dalam aku Tuhan, supaya jangan manusia lamaku yang muncul menghadapi apapun di dalam kehidupan sehari-hari. Kita baru masuk etalase kehidupan, surat yang terbuka. Ayat yang tadi Bapak Ibu Saudara, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita adalah surat yang dapat dibaca oleh semua orang, artinya Tuhan rindu untuk kita ini memperlihatkan kebenaran melalui kehidupan kita. Nah, kalau sesuatu yang bisa dibaca oleh semua orang, sebenarnya ini cara mudah untuk kita menyampaikan sesuatu. Paham Bapak Ibu Saudara? Misalnya sekarang ini banyak fenomena orang buat usaha, mereka akan buat konten supaya viral. Ketika viral, semua orang bisa lihat, ya kan?
viral dulu, orang bisa lihat, oh ternyata ada usaha ini. Ada yang viral itu burgernya Aldi, Aldi's Burger viral. Terus melalui konten-konten jadi viral. Jadi orang tahu, oh ini tuh ada produk ini. Oh jualannya ini, burgernya ini. Oh nanti aku pengen nyoba, kenapa sih kok ini bisa viral? Kan kayak gitu. Sama Bapak Ibu Saudara. Kita ini, kalau kita menjadi terang dan kita menjadi sesuatu yang dapat dibaca oleh semua orang, apa yang mau kita tunjukkan? Kan kayak gitu pertanyaannya. Dan yang seharusnya kita tunjukkan adalah Injil. Kok bisa? Itulah cara kita menginjil paling mudah. Dari etalase ini, ketika tiap orang lihat, oh ternyata ada kabar baik. Injil itu kan sebenarnya kabar baik nih. Nah, kalau kita menjadi etalase dan kita pengen kasih tahu nih, oh apa ya produk yang paling luar biasa dari Yesus Kristus misalnya. Kabar baik, keselamatan, penebusan. Itu yang seharusnya terus ada di dalam etalase itu. Amin. Dan dimulai dari mana untuk kita ini menunjukkan sebuah etalase ini? Dimulai dari keluarga. Orang-orang yang terdekat. Aku boleh minta tolong siapa ya? Buat naikin alat-alat peragaan dulu. Oh Mas Hendra, terima kasih. Dan tolong buat ditata dulu di sini. Oke Bapak Ibu Saudara, next. Kita ini sangat dipengaruhi dari apa yang menjadi sebuah etalase di dalam sebuah keluarga. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Saya ambil contoh ini ya. Saya sengaja bawa box-box ini. Anggap Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita punya yang namanya etalase di dalam sebuah keluarga. Kelihatan ya semua? Anggap ini adalah etalase keluarga. Saya akan cerita dari cara pandang seorang anak. Apa yang saya lihat selama ini. Coba ditayangkan terlebih dahulu. Dari usia dini, dasar yang penting yang sangat kuat mengenai pengenalan akan Tuhan. Belajar mengenal Tuhan, belajar bahwa bergantung sama Tuhan. Munculkan itu dari usia dini, dan ini yang saya lihat dari orang tua saya ketika saya masih kecil. Saya punya satu cerita yang saya nggak bisa lupa. Di depan rumah itu dulu saya ingat pagernya itu warna biru. Dan satu kali saya itu kalau mau masuk kan harus dorong pagar. Satu kali ini belum dikasih pelumas rodanya Bapak Ibu Saudara. Jadinya agak berat, agak macet untuk didorong. Saya masih kecil, mungkin masih SD. Saya itu lewat biasa, masuk ke dalam rumah. Sampai dalam rumah Bapak Ibu Saudara, berdarah-darah. Saya kaget, tuh kok berdarah-darah. Nangislah saya cari ibunda. Mama datang nolongin. Tapi hari itu saya teriak-teriak karena takut ya. Wah berdarah-darah. Yang saya teriak apa Bapak Ibu Saudara? Mama doain, Mama doain.
Karena apa? Karena dari kecil ditanamkan bahwa Tuhan itu Allah di mana kita harus bergantung sama Dia. Tuhan itu Allah yang menyembuhkan. Ada pengenalan akan Tuhan yang diberikan. Kayak gitu. Makanya apakah yang ditaruh hari itu dari sejak kecil? Saya ambil contoh sebentar. Saya ambil contoh Alkitab. Contohnya. Dan ini yang saya lihat setiap hari di dalam kehidupan. Di dalam dari masa kecil. Yaitu apa? Diberi pengertian, diberi kamu ini harus kenali. Kenali Tuhan Allah dari papa mamamu. Dari situ Bapak Ibu Saudara mulai muncul pengertian dan pengertian. Yang berikutnya usia sekolah dan remaja. Mulai belajar untuk disiplin. Baca firman Tuhan. Ayo berdoa. Ayo libatkan Tuhan. Ayo ketemu Tuhan secara pribadi. Ayo kenali Tuhan. Ayo pelayanan. Ayo temukan identitas di dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau saya ini Bapak Ibu Saudara dapat sangat banyak kesempatan mengikuti orang tua saya waktu ikut retret dan segala macam. Ada retret yang untuk dewasa, ada yang untuk anak-anak, dan di situ jujur Bapak Ibu Saudara, di sana saya belajar, saya ketemu sama Tuhan, saya diajarin waktu mungkin masih SD, waktu masih SD. Saya mendengarkan tentang firman Tuhan yang berkata bahwa mau enggak kenal yang namanya Roh Kudus. Dari SD dijelaskan Roh Kudus itu seperti ini. Di situ saya belajar, oh ternyata Tuhan itu bisa berbicara. Oh ternyata Tuhan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak jauh. Masuk ke dalam pelayanan, di dalam pelayanan ketemu dengan orang-orang, terus diproses. Pemulihan demi pemulihan. Walaupun kekecewaan demi kekecewaan juga ada. Tapi yang paling penting apa yang ditaruh di sini. Loh, manusia bisa lemah, keluarga bisa salah, bisa gagal. Tapi ketika kegagalan itu terjadi, apa yang ditaruh di sini? Kalau yang ditaruh adalah kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehancur-hancurnya, segagal-gagalnya, maka kita akan terus diajarkan, ayo belajar saling mengampuni. Berkali-kali saya berkelahi sama adik saya, selalu di akhir tidak akan selesai kalau tidak saling mengampuni. Loh, di situ belajar Bapak Ibu Saudara. Karena saling mengampuni gak mudah. Betul? Betul? Apalagi kalau semakin jengkelin. Dah gitu tiap hari dilakuin lagi. Gemes Bapak Ibu Saudara. Ya, saya punya adik saya Victor itu dia secara fisik dari kecil kalau sama saya, namanya anak bocah ya, kalau berantem kan pasti saya menang nih. Tapi dia punya senjata yang saya gak bisa menang. Dia ini punya memori yang super tentang kenakalan saya, tentang kejahatan yang saya pernah lakukan ke dia. Jadi caranya adalah dia akan ngomong, wah kok Vincent inget gak? Kamu kok dulu gini. Wah kamu ini. Wah semua diinget-inget. Dipakai buat nyerang. Wah saya tambah gemes, tambah panas. Kan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Itu adik saya. Tapi orang tua saya mengenali. Dan setelah itu setiap
kali ada pertengkaran, berantem. Apa yang dibawa? Ayo ingat, kehidupan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Ayo saling mengampuni. Namanya manusia bisa gagal, namanya manusia bisa kecewa, tapi kembali lagi. Kita lihat usia kuliah kerja, belajar kedewasaan rohani, belajar mengampuni yang tadi. Memilih teman, memilih komunitas, ini sangat penting. Dan kita bisa melihat kembali lagi apa ya yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Makanya kenapa dari kecil saya dilatih untuk ayo. Gak cuma dilatih, dipaksa untuk disiplin. Ayo harus baca Alkitab. Gak mudeng, baca dulu aja. Berapa pasal? 4 pasal. Berapa pasal? 6 pasal. Tambah besar, tambah gede. 8 pasal, tambah gede. 10 pasal. Walaupun dulu ya agak nakal gitu ya Bapak Ibu Saudara. 10 pasal carinya Mazmur. Mazmur itu ada Bapak Ibu Saudara yang 10 pasal semua singkat. Jadi gak bohong, sudah selesai 10 pasal. Tapi ya itu, tiap hari yang dibaca itu gitu. Tapi bukan masalah itunya, masalah apa? Halo, dari sejak dini kita diajar melihat bahwa ada apa yang dipajang di dalam etalase itu. Dan ketika usia menikah kita belajar cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah, cara berkomitmen dalam hubungan, pekerjaan, bagaimana mengasihi, bagaimana menata dan mengatur prioritas di dalam kehidupan. Mungkin saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, coba saya ajak review lagi. Oh iya, kira-kira apakah saya sudah cukup menekankan bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus saya pasang, yang harus saya pajang, yang keluarga saya lihat, wah harus ini. Atau seperti saya, apakah selama ini dalam saya bertumbuh, apakah yang saya lihat dari keluarga saya? Nah dari situ kita bisa belajar. Belajar apa? Belajar yang tadi. Supaya kita terus diproses. Tuhan apalagi sih yang harus diproses? Bahkan Bapak Ibu Saudara sampai sekarang ketika saya ini mengucap syukur ketika saya ini dipertemukan dengan istri saya. Walaupun kami kenal belum lama terus kami menikah. Saya bersyukurnya apa? Di tengah-tengah kita ini sebenarnya belum saling benar-benar tahu cara berkomunikasinya, cara menyelesaikan masalahnya, background latar belakang keluarganya. Tapi ada tapinya. Justru Tuhan itu memulihkan dengan cara-cara itu. Ketika ada suatu konflik, kok cara komunikasimu seperti ini? Kok cara komunikasimu kayak gini? Aku gak suka, aku tersinggung misalnya. Wah pasti ribut pasti. Loh katanya bercahaya ya kan? Katanya, nah kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Ingat, Tuhan ini masih mau memulihkan. Dan disitulah terjadinya pemulihan. Dimunculkan dulu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan ini ngupasnya berlapis-lapis. Kayak onion bawang bombay. Berlapis-lapis dilupuk, dikupas. Itu yang saya rasakan. Tiba-tiba cara pandang saya beda. Oh kok cara komunikasimu kayak gini ya? Pertanyaan saya bukan lagi,
kamu itu harusnya enggak gini. Pertanyaan saya berubah. Kamu kok bisa kayak gini? Dulu apa yang kamu alami? Apakah kamu punya luka di masa lalu? Pernah mengalami trauma di masa lalu? Cara pandangnya beda. Ya Bapak Ibu Saudara, kayak yang tadi nih, si dokter ini. Dia bilang, waduh ibu, kasihan dia anaknya ya. Ini anaknya diguna-guna ya ibu ya. Si dokter ini belajar cara bahasa yang dia pahami dulu untuk dia bisa masuk. Itulah Bapak Ibu Saudara. Kita semua adalah hasil dari pembentukan keluarga. Bahkan banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kita sebenarnya adalah korban dari trauma masa lalu, bahkan trauma generasi. Trauma generasi saya pernah ceritakan apa yang terjadi kepada orang tua kita. Itu akibat dari kakek nenek kita. Akibat dari terus generasi-generasi di atasnya yang tidak pernah selesai. Dan kita percaya di generasi kita semua dipulihkan. Amin. Amin. Sampai sini saja. Tapi butuh hati yang mau. Butuh hati yang rindu untuk dipulihkan. Walaupun tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada keluarga yang mau belajar dipulihkan dalam Kristus. Apa yang kita perlihatkan atau kita pajang di etalase kehidupan ini menentukan apa yang membentuk sebuah keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu cerita bahwa sehebat-hebatnya Bapak Ibu Saudara sebuah keluarga, semua ini pernah mengalami kegagalan. Satu kali saya pernah cerita bahwa saya ini pernah kecewa dengan orang tua. Karena apa? Di hari wisuda saya ambil kuliah perfilman di Jakarta sekitar satu tahun setengah. Karena dia programnya 1,5 tahun, dia program dari luar negeri. Dan waktu saya selesai, muncul jadwal wisuda Bapak Ibu Saudara. Tahu apa yang terjadi? Hari itu tidak ada satupun anggota keluarga yang bisa datang ke wisuda saya. Walaupun hari itu saya merasa bahwa udahlah biarinlah, santai. Yang penting wisuda, selesai wisuda tetap makan-makan, pulang. Hari itu saya ditemani oleh salah satu sahabat saya yang saya sudah anggap seperti kakak. Dia sudah almarhum, tapi hari itu saya merasa bahwa ini baru keluarga yang beneran. Kenapa? Subuh dia antar nyetir ke airport. Sampai Jakarta, dia terbang sama saya siang sampai ke Jakarta. Wisuda selesai, selesai makan kita ke airport lagi. Malam kita pulang lagi ke rumah dalam satu hari. Dia antar saya dari subuh sampai malam. Hari itu orang tua saya gak bisa datang. Kenapa? Jawabannya, pelayanan. Prioritasnya pelayanan, bukan anaknya. Dulu saya pikir bahwa ya udahlah biarin waktu itu. Tapi setelah itu saya baru tahu bahwa itu menimbulkan sebuah kekecewaan. Walaupun saya sudah dipulihkan, saya sudah pemberesan, saya sudah saling mengampuni. Bahkan waktu saya selesai belajar di Amerika, kami bisa merayakan kelulusan bersama-sama. Semua satu keluarga. Kami bisa merayakan kelulusan adikku.
Victor Grace semua bareng-bareng. Tapi di saat itu ada kekecewaan. Karena apa? Saya merasa kok prioritasnya pelayanan, bukan keluarga. Prioritas Bapak Ibu Saudara. Beberapa contoh hal yang dunia jadikan standar, tapi tidak sesuai kebenaran firman. Kesuksesan, citra, image, prestasi, lalu uang, materialisme, mengukur kasih, kehadiran digantikan dengan fasilitas, berpusat pada diri atau egois. Nah, ini dulu saya merasa bahwa kehadiran digantikan dengan fasilitas. Maksudnya gimana? Ya udah, wisuda aja. Semua dibiayain. Pesawat pulang pergi, apa semua dibiayain. Tapi untuk menggantikan kehadiran. Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu bukan sebuah kebenaran. Kebenaran Tuhan adalah yang pertama, Tuhan menjadi pusat dari keluarga. Kasih itu mau berkorban. Komunikasi itu membangun pengampunan dan kerendahan hati. Nah, di sini kita belajar mengenai prioritas. Tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang saya lihat ada 4 prioritas yang kira-kira ini inti. Saya buka satu persatu. Yang pertama adalah Tuhan atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan berbeda dengan pelayanan. Perlu diketahui. Sebelum kita masuk ke sini, satu hal yang penting, yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, tentang membanding-bandingkan. Comparison kills. Ini saya request kepada multimedia untuk carikan font gambar yang paling horor dan berdarah-darah, saya mintanya. Kenapa? Karena perbanding-bandingan ini kita harus ingat. Ini membunuh, bahkan bikin kita berdarah-darah, terluka sedemikian rupa. Comparison kills. Comparison yang dilakukan, yang saya maksud ini, nomor 1 bukan kita membandingkan orang lain. Kita bisa membandingkan orang lain, membandingkan keluarga, membandingkan pasangan dan segala macam. Tapi nomor 1 yang paling membunuh adalah kita membandingkan diri kita sendiri. Kita membandingkan diri kita sendiri. Saya bercerita dulu, saya masih kecil, saya merasa sepupu saya ini sangat pintar Bapak Ibu Saudara. Waktu SD, dia ini kalau rankingnya itu 1, 2. Ranking paling jelek 3. Saya 3, 2, 1. Woi, dari belakang. Beda sekali. Bukan karena saya ini tidak bisa, tapi karena saya ini malas. Tapi saya membandingkan diri saya. Wah, akhirnya yang muncul apa? Nggak usah lah. Nggak usah terlalu ngoyo. Wes. Karena seringkali gitu. Jadinya kamu lihat Patrick. Nih, dia rajin dan segala macam gini. Ayo kamu tuh bisa ini. Mungkin maksudnya motivasi. Tapi caranya kurang tepat. Akhirnya saya membandingkan diri saya. Wah, yang muncul apa? Gak usah lah. Gak usah dikejar. Biarin. Malah tambah gak mau. Perbandingan ini membunuh yang namanya potensi. Kenapa? Setelah saya selesai SD, masuk SMP, kan saya udah gak bareng nih. Sepupu saya masih SD, saya SMP kelas 1. Di situ saya mulai, saya coba. Saya ini digabungkan dengan
teman-teman yang sebenarnya pinter-pinter. Tapi justru di situ ketika saya tidak membandingkan diri saya lagi, potensi itu baru muncul. SMP kelas 1, rankingnya 1, ranking 2. Wah, gurunya kaget. Gak cuman gurunya kaget, orang tuanya kaget, saya juga kaget gitu ya. Tapi apa maksudnya? Gurunya ini bilang sampai, wah, lah kamu ini selama ini ngapain gitu kan? Lah SD SMP-nya sekolahnya sama gitu loh, jadi gurunya tahu. SD-nya kok kamu dugal katanya, tapi kok SMP kamu ranking gitu. Ternyata itu, saya membanding-bandingkan diri. Banyak hal yang bisa dibunuh oleh comparison atau membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu memunculkan iri hati, memunculkan kesombongan, memunculkan rasa yang tidak mau mengucap syukur, dan itu membunuh potensi, keharmonisan, kasih, sukacita, identitas, dan lain sebagainya. Itu yang dibunuh. Nah ini, Jesus be the center, atau kita menjadikan Yesus menjadi pusat. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan kita dan kita selalu belajar menata prioritas dengan benar. Nah ini, saya coba untuk menata. Ini ada 4 hal. Ini, oke. Yang pertama adalah Tuhan. Tuhan ini adalah fondasi dan sumber segalanya. Ini beda sama pelayanan. Tuhan ini artinya hubungan pribadi kita sama Tuhan. Yang tadi saya ceritakan, wah luar biasa kalau ini dibangun dari sejak dini. Kita mengajari anak kita. Kamu pengen apa? Ayo doa sama Tuhan. Minta papa mama boleh, tapi terutama doa sama Tuhan. Dari kecil diajarin. Yang kedua adalah keluarga yang menjadi tanggung jawab utama. Yang ketiga adalah pekerjaan atau tempat di mana kita menjadi saksi dan yang juga merupakan sebuah tanggung jawab. Dan yang keempat adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini buah, bukan fondasi. Kalau Tuhan itu adalah fondasi, pelayanan ini adalah buah. Karena kita punya hubungan sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, makanya kita mau melayani. Nah, urutan prioritas ini sebenarnya benar, bahkan secara alkitabiah ini udah benar. Bahkan saya sudah cek, wow, zaman sekarang enak, Bapak Ibu Saudara, gampang bawa apa, ngeceknya itu gampang. Saya tinggal perintahkan AI, loh jangan mau kita ini nanti yang Pak Daud pernah cerita, wah nanti AI gini, jangan mau. Kita harus perintahkan AI dulu. Ayo AI, urutan ini sudah sesuai alkitabiah enggak? Oh itu sesuai. Dia bisa munculkan segala ayatnya dan segala macam. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah belajar mendengarkan khotbah, saya membaca buku mengenai hal ini. Nah, mengenai prioritas Bapak Ibu Saudara yang tadi saya cerita, walaupun saya ini pernah kecewa. Saya merasa orang tua saya kok lebih memprioritaskan pelayanan yang ternyata harusnya ada di bawah sini. Kenapa? Kan kayak gitu. Ini gak pernah selesai. Ini adalah menjadi sebuah konflik. Ternyata saya mengalami hal yang mirip Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya ini diundang untuk pelayanan di Bandung. Acara, dan saya sudah dimasukin ke dalam flyer. Flyernya sudah disebar secara digital juga. Dan pasti kalau sudah mau pelayanan berarti kan ada banyak hal yang sudah di booking. Hotel sudah di booking, hotel sudah dibayar. Panitia keluar biaya.
kalau misalnya perginya waktu itu untung belum tahu mau pergi pakai kereta atau apa, tiketnya belum dibeli. Tapi yang lain kan sudah terbayarkan. Dan hari itu sekitar 4 hari sebelum pelayanan, anak saya itu sakit. Anak saya sakit, demam, panasnya naik turun. Kami bawa ke dokter. Udah, ke dokter dulu. Daripada nanti keburu mau pergi pelayanan, ke dokter dulu. Dokternya bilang, wah ini kalau masih naik turun 3 hari, harus cek darah. Di situ saya mulai bingung, waduh gimana ya? Ini tinggal 4 hari, hotel sudah di booking, tapi masih nunggu hasil darah. Kira-kira sakitnya apa? Sudah lewat 3 hari Bapak Ibu Saudara. Ternyata panasnya tetap naik turun. Akhirnya artinya apa? Harus cek darah. Dan kalau harus cek darah, artinya saya harus membatalkan pelayanan. Karena di hari keempat itu sebenarnya hari pelayanan, tapi hari itu terpaksa harus cek darah. Yang tadinya saya sudah pikir, wah berdoa nih. Siapa tahu last minute anak saya gak demam. Wah hatinya ayem, saya berangkat pelayanan. Tapi ternyata dia masih demam dan artinya harus cek darah. Hari itu saya bisa menggunakan cara yang tadi. Apa? Menggantikan kehadiran dengan fasilitas. Misalnya, saya bisa ngomong sama istri saya, mobil pakai aja, nanti biar supir antar, periksa, cek darah dan segala macam, nanti sampai pulang apa segala macam. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa ya? Tapi hari itu saya belajar. Tuhan saya mau hadir untuk keluarga. Karena saya ingat satu hal. Satu kali saya bertemu pastor saya Sidney Mohede. Dari Jakarta mau terbang ke Semarang. Kami ketemu. Waktu itu saya bilang sama Papa, Pak kayaknya Sidney Mohede. Akhirnya Papa menyapa, ngobrol lah dengan Sidney. Dan beliau bercerita Bapak Ibu Saudara, bahwa dia ini lagi pelayanan di Semarang. Kan ngobrol tanya-tanya. Lagi ada pelayanan di Semarang. Oke. Di hari yang sama, saya cek Instagramnya. Bener ya? Pastor Sidney lagi pelayanan di Semarang ya? Saya pengen tahu. Hari itu Bapak Ibu Saudara dia post di Instagramnya, story-nya. Dia lagi menghadiri wisuda anaknya. Ternyata yang dia lakukan hari itu dia sengaja. Karena dia pelayanan di Semarang beberapa hari, dia sengaja pulang ke Jakarta hari sebelumnya. Pagi-paginya itu dia datang ke graduation anaknya. Siangnya dia terbang lagi ke Semarang. Sorenya dia pelayanan lagi. Hanya demi apa? Sebuah kehadiran di dalam keluarga. Kehadiran ayah. Di situ saya belajar. Saya minta maaf, saya bilang maaf saya gak bisa hadir. Karena anak saya sakit. Dan saya mau saya yang menemani istri saya, anak saya. Entah itu hasilnya anak saya sakitnya kena virus apa bakteri atau apa. Entah itu ternyata cuman ini cuman sakit biasa. Entah itu. Bukan itu masalahnya. Bukan seberapa serius penyakitnya.
Tapi seberapa serius saya hadir di situ. Itu saya belajar di situ Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang mudah. Tapi, ada tapinya. Konflik ini tidak akan pernah selesai. Pekerjaan dengan pelayanan. Waduh, saya mau pelayanan tapi ada customer misalnya. Waduh, keluarga dengan pelayanan yang tadi. Aduh, kira-kira gimana ini? Apalagi prioritasmu katanya Tuhan. Lah tapi gimana pagi-pagi anakku nangis jaluk susu misalnya. Loh tapi kan bangun tidur kamu doa dulu harusnya. Gak akan selesai. Ini akan terus konflik. Wah. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Kita harus lepaskan kontrol. Seringkali kita ini pengen kontrol semuanya. Pengen wah semuanya ini. Pokoknya harus tetap. Tapi Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging. Loh, kenapa kok Paulus bilang di dalam daging? Artinya dia masih manusia. Nah, bedanya adalah lanjutannya. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus ini bilang hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Walaupun dia masih manusia, tapi dia hidup oleh iman, oleh anak Allah. Karena ada penebusan, karena dia sudah menyerahkan dirinya. Karena Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk kita manusia. Sama Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita bingung dengan hal-hal ini. Boleh pemain musik untuk naik. Tapi kita seringkali lupa untuk kembali lagi. Melihat sebenarnya ada Yesus yang sudah mati. Sebenarnya kita lupa untuk mempersilahkan kembali. Bukan soal prioritasnya, tapi soal apa Bapak Ibu Saudara? Soal mempersilahkan lagi Tuhan mengambil kendali di dalam kehidupan kita. Amin.